Anak-anak, hari ini kita mau belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang globalisasi. Kompetensi dasar muatan pelajaran bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Muatan pelajaran IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan pengusulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. 2. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Penggunaan kata baku dalam eksplanasi. Apakah anak-anak tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak pengaruh oleh bahasa asing atau daerah. Penggunaan kata-kata baku dalam kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Contohnya, apotek merupakan kata baku dari apotik. Izin merupakan kata baku dari izin. Khasiat merupakan kata baku dari khasiat. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.
Nah, sekarang teks eksklam anak-anak, perhatikan di sini, ini contoh termasuk teks eksplanasi, yaitu teks pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi di Indonesia. Pada zaman dahulu, penerangan masih menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Akan tetapi, di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia sudah menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Salah satu sumber energi listrik adalah PLTA. Sekarang Bu Guru mau bertanya, di rumah siapa yang masih menggunakan penerangan lampu menggunakan minyak tanah? Waktu itu zamannya Bu Guru sekolah masih menggunakan minyak tanah. Namanya di kampung Bu Guru namanya lampu sentir. Jadi bahan bakarnya dari minyak tanah. Nah, sekarang adanya era globalisasi, semuanya lebih mudah dan efektif. Semuanya pakai energi listrik. Contohnya diantaranya salah satunya lampu. Masih banyak lagi kalian di rumah. Contohnya yang menggunakan energi listrik, kulkas, mesin cuci. Terus kalian pakai apa lagi? Menyalakan TV. Dan masih lagi contoh-contoh lainnya. Coba ntar kalian amati di rumah ya nak, apa saja yang ada di lingkungan kalian, di sekitar rumah kalian yang menggunakan energi listrik. Nah, di sini ada gambar pembangkit listrik tenaga air. Di sini gambarnya yaitu yang tadi jelaskan Bu Guru yang menghasilkan energi listrik. Dari keterangan gambar kalian bisa lihat nomor 1 itu adalah sungai atau waduk, tempat penampungan air. Masih ingat apa itu waduk? Ingat anak-anak waduk dan manfaatnya waduk. Waduk adalah genangan air yang sangat luas sekali. Nah, dari situ asal mulanya dari sungai atau waduk, air mengalir menuju pintu masuk air sungai atau waduk. Terus yang ketiga, katup pengaman. Katup pengaman ini fungsinya sebagai katup pengatur masuknya air. Air tadi dari mana? Air dari sungai atau waduk. Terus selanjutnya gambar nomor 4, tangki pengawan tekanan air. Jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Jadi itu dikendalikan oleh tangki pengaman tekanan air. Terus yang kelima, pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin.
dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang 6, katup pengatur turbin. Yang ke-7, turbin gunanya atau fungsinya untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang 8, yang nomor 8 itu namanya generator. Generator itu menghasilkan energi listrik dari energi gerak. 9, nomor 9, transformer. Fungsinya untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Yang 10, saluran transmisi atau penyalur energi listrik ke konsumen. Nah, nomor 10 diulang, saluran transmisi penyalur energi listrik ke konsumen. Maksudnya, sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, supaya Bu Guru tahu kalian sudah paham atau belum, Bu Guru ada pertanyaan. Kerjakan ya, Nak. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, tulislah ciri-ciri teks eksplanasi. 2. Tuliskan 5 kalimat efektif. Muatan pelajaran IPA, tulislah 5 manfaat PLTA bagi manusia. Terus